Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Mainurul Khairiyah. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan mempresentasikan mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Saat kalian mendengar kata gender, kalian akan berpikir-pikir mengenai apa itu gender, bagaimanakah perkembangan gender, dan bagaimanakah keadilan juga kesetaraan gender di Indonesia. Pertama yaitu perkembangan gender internasional dan nasional. Problematika perempuan itu sudah muncul sejak zaman Rasulullah SAW. Fakta menunjukkan perempuan pada masa pra-Islam itu sudah mengalami berbagai praktik diskriminasi. Salah satu contohnya adalah dalam pembagian warisan. Perempuan dianggap tidak layak mendapatkan harta maupun warisan dan tidak tergolong sebagai ahli waris. Wacana mengenai gender itu mendapatkan perhatian khusus di Indonesia sejak dekade terakhir. Zaman telah berubah dengan segala kemajuannya. Dampak kapitalisme dan industri modern agaknya membuka kesempatan baru bagi perempuan untuk dapat berkiprah di luar rumah. Sehingga peran antara seorang laki-laki dan juga perempuan itu hampir sama, khususnya yang menjalankan roda perekonomian keluarga. Pergeseran peran laki-laki dan juga perempuan inilah yang menjadi isu gender di masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, gender adalah kontraksi sosial budaya terhadap laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Gender sebagai ketentuan masyarakat yang bersifat spesifik dan kontekstual itu dibedakan dari jenis kelamin yang kodrati dan tabri, universal dan menetap, atau dalam bahasa agama itu disebut kodrat. Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan juga perempuan itu terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, perbedaan gender itu ditimbulkan oleh banyak hal, antara lain yaitu dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun oleh negara. Dari beberapa pengertian di atas, gender itu dapat dipahami sebagai suatu konsep yang dipakai untuk membedakan identitas antara laki-laki dan juga perempuan dari segi sosial budaya. Berbeda dengan konsep seks yang secara umum itu digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan dari segi anatomi biologis manusia. Baik, kita lanjutkan ke poin kedua, yaitu mengenai kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Dalam bahasa Inggris, kesetaraan gender itu dikenal sebagai gender equality, yang bermakna adalah persamaan gender. Adapun dalam rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender atau RUU KKG, yang dimaksud kesetaraan gender adalah persamaan kondisi dan posisi bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan. Nah, masalah mengenai kesetaraan gender itu tidak pernah ada habisnya dan selalu menjadi isu di dalam segala bidang kehidupan, dan hal tersebut itu hanya terjadi di negara Indonesia saja. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan sudah dalam cakupan luas. Artinya, setiap negara juga memperjuangkan akan adanya keadilan dalam kesetaraan gender tanpa adanya diskriminasi dalam memperlakukan atau memberikan hak-hak setiap orang. Tujuan kesetaraan gender menjadi suatu konsep dan harapan baru dalam mencapai hasil pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan juga laki-laki. Selain kesetaraan gender, juga ada yang disebut dengan keadilan gender. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil itu artinya tidak berat, sebelah, atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Dalam bahasa Inggris, adil itu sama halnya dengan justice, di mana artinya adalah menempatkan suatu pada tempatnya. Adil tidak berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan perannya.
Keadilan gender adalah suatu proses dan diperlakukan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pemberlakuan peran beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Kesetaraan dan keadilan gender atau KKG itu merupakan suatu bentukan kata yang terdiri dari kesetaraan gender dan juga keadilan gender. Keadilan gender dan kesetaraan gender itu merupakan suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan juga perempuan dalam memperoleh peluang kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan baik dalam maupun di luar rumah tangga. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender itu ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan juga laki-laki. Dengan demikian, memiliki akses kesempatan berpartisipasi dan adil dari pembangunan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, perbedaan gender ditemukan oleh banyak hal, antara lain yaitu dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun oleh negara. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan nasional, serta keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Jadi, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan adil dari pembangunan. Sejarah segala kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.